by the time kamu sudah ready, kamu pulang ke rumah dan bicara baik-baik sama Elsa ya. Iya, Tante. Oke, yaudah kalau gitu tante mau menemui Elsa deh. Tapi Tante tolong bilang jangan kasih tahu aku ada di sini ya, Tante. Tante cuma mau tahu keadaan dia seperti apa. Ya, karena tante yakin pasti dia juga sangat sedih dan juga terganggu dengan masalah ini. Oke. Udah, tante telepon Elsa dulu ya. Bisa belajar lebih sabar lagi dan bijak lagi untuk ngadepin anak yang lagi ngambek. Ya udah, aku ke kamar Zidan ya. Aku kamar Zidan sekarang. Makan terus istirahat. Makasih, Kak. Aku mau balik lagi ke panti. Uang tabungannya udah cukup. Aku udah bawa baju, tapi baru separuhnya. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau bawa banyak-banyak ketahuan mama. Iya, Mah. Kamu udah siap berangkat sekolah? Udah. Ini udah Mama siapin bekal buat makan siang kamu ya. Makasih. Kamu udah gak marah kan sama Mama? Kok gak mau manggil Mama sih? Ya udah kalau gitu. Kita berangkat yuk. Yuk. Rena, kamu kok bawa buku banyak banget? Nggak berat tuh tasnya? Waduh, buku cerita lagi. Banyak banget bawa buku ceritanya. Buku-buku ini mau aku kasih ke Kak Zidan. Oh, Zidan? Emang Zidan suka baca buku? Iya, Ma. Aku mau kasih buku ini soalnya kemarin aku bikin Kak Zidan marah. Ya mudah-mudahan hari ini Kak Zidan udah gak marah lagi ya sama kakak ya. Lagian masih kecil kok berantem-berantem. Gak enak, mendingan main aja biar lebih asik, ya gak? Iya, Sus. Makanya aku bawain buku cerita. Di sini ada buku cerita yang lucu banget. Semoga Kak Zidan mau nerima bukunya terus gak marah lagi sama kakak, oke? Iya, Cus. Aku kan sama Zidan sepupuan. Jadi Kak Zidan gak mungkin marah lama-lama sama aku. Saya jadi merasa bersalah terhadap Zidan dan juga Kirana. Karena diam-diam telah melakukan tes DNA tanpa izin darinya. Sampai-sampai hubungan mereka, hubungan ibu dan anak jadi bermasalah. Saya harus menemui Kirana untuk meminta maaf. Dengan kartu akses ini aku bisa bebas keluar masuk apartemennya Pak Prama. Kak Zidan mau kemana? Tunggu, Kak Zidan. Kak Zidan, tunggu. Kak Zidan mau kemana sih? Kakak mau pergi. Di sana kamu balik lagi ke dalam. Mau pergi kemana? Kak Zidan mau kabur ya dari sekolah? Tolong deh, jangan halangin kakak. Aku nggak mau. Kak Zidan bilang dulu mau pergi kemana? Kakak mau balik ke panti asuhan. Balik ke panti asuhan? Kenapa? Emangnya udah pamit sama Tante Kirana? Enggak. Kakak nggak mau pamit sama Mama Kirana. Kakak benci Mama. Kak Zidan nggak boleh gitu sama mama kandung. Udah ya, gak usah nasehatin kakak.
mendingan kakak pergi aja ke panti. Aku nggak bisa biarin Kak Zidan pergi sendiri. Yaudah, kakak pergi dulu ya. Baik-baik di sini. Aku temenin kakak ya. Udah, nggak usah. Kamu ke sekolah lagi aja. Tunggu Kak. Kak Zidan tunggu. Kak Zidan. Aduh, Reina masih ngikutin aku lagi. Kamu nggak usah ikut-ikut kakak. Gak mau. Aku mau nemenin Kak Zidan. Gila banget sih. Kok kamu bisa jatuh sih? Aku kesandung batu Kak. Astagfirullahaladzim. Sakit gak? Iya sakit. Duh. Makanya jangan ikutin kakak terus. Mendingan kamu balik lagi aja ke kelas. Tapi aku mau nemenin kakak. Tapi kan kakak nggak mau kamu ikut. Biar Kak Zidan gak jadi pergi. Kita ke sana yuk. Yuk, bisa berdiri gak? Harus hati-hati. Loh, Devan? Tante. Kamu udah lama di sini? Kok nggak kasih tau Tante? Enggak kok tante, belum terlalu lama. Kamu nggak ke kantor? Sudah kok tante, ini dari kantor tadi. Pagi-pagi emang kamu tidur di kantor pagi-pagi begini. Iya tante, memang aku nginep di kantor. Oh, padahal Tante cuma bercanda loh, kamu tidur di kantor. Kenapa? Ada masalah apa? Sebelumnya aku nggak enak cerita ini ke tante. Come on, Devan. Tante pernah bilang sama kamu, kalau kamu ada masalah, jangan sungkan untuk cerita ke Tante. Tante ini orang tua kamu juga kan? Tell me, ada apa? Iya, masalah aku dan Elsa tante. Yang baru saja aku tahu bahwa Elsa masih punya hubungan dengan Nino. Aku harus tetap makan demi kesehatan bayi di dalam kandunganku. Ya Allah. Kamu kemana sih, Van? Kenapa sampai sekarang kamu belum pulang? Ini kan rumah kamu. Harusnya kamu tidak pergi dari sini. Kalau memang kamu tidak menghendaki aku ada di sini, aku nggak apa-apa. Aku bisa pergi dan balik ke rumah papa. Tapi asal kamu tahu, Van, aku tetap mencintai kamu. Oh, I see. Jadi gitu ceritanya ya. Well, Devan, Tante bisa ngerti perasaan kamu. Memang berat apabila pasangan kita
mengkhianati atau ya berselingkuh. Karena tante di masa lalu juga pernah mengalami hal ini. Aku minta maaf. No, it's okay, it's okay. No, it's not your fault. Bukan salah kamu. Tante juga cuman memberitahu kamu bahwa I can relate to your story. Tapi apa nggak sebaiknya kamu diskusikan dan tanyakan lebih lanjut ke Elsa? Karena gini, tante kenal Elsa dan tante kenal Nino. Tante tahu sekali bagaimana mereka, setelah mereka berpisah, hubungan mereka seperti apa. Pada waktu itu mereka memang sama-sama tidak mau membuka hati untuk orang lain. Tapi bukan berarti mereka masih mempunyai rasa yang sama, enggak. Justru mereka berdua tuh sudah seperti, istilahnya sudah seperti saudara, seperti teman. Dan tante yakin nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa antara Nino dan juga Elsa. Tante yakin itu nggak mungkin. Tapi aku lihat sendiri, Tante. Foto Elsa tidur bersama Nino. Nino. Tapi kamu tadi di cerita kamu bilang bahwa Elsa tuh seperti dijebak dan dia tidak mau mengakui ya. Maksudnya dia tidak mau berterus terang sama kamu. Kalau tante di posisi Elsa, tante akan melakukan hal yang sama. Karena tante yakin sekali Elsa sangat menghormati dan mencintai kamu. Dan ini mungkin hal yang tidak benar karena mungkin dia dijebak. Jadi dia tidak mau berterus terang sama kamu. Ya, masalah keputusan Elsa, dia nggak mau cerita sama saya dan lain-lain itu, ya aku masih bisa memakluminya, Tante. Cuma yang bikin aku dilema adalah saat ini aku jadi nggak tahu anak itu, anak yang dikandung Elsa itu anak saya atau bukan. Ya, tapi ya gini, kamu jangan mikir terlalu jauh dulu. Soal apakah dia anak kamu atau bukan, itu nanti bisa dites melalui tes DNA. Ya walaupun sekarang kamu bisa melakukan itu, cuman masih terlalu dini dan akan membahayakan janin di kandungan Elsa. Ya Tante, aku ngerti. Gini deh, gimana kalau kamu pulang, kamu bicara lagi sama Elsa, ngobrol baik-baik dari hati ke hati, utarakan semuanya, mencoba memahami dan percaya dengan apa yang Elsa utarakan. Tante, aku belum siap. Ya, aku masih butuh waktu karena begitu aku melihat Elsa, aku langsung masih terbayang aja dengan foto itu, Tante. Jadi kamu gak mau pulang? Terus kamu mau kemana? Mau tidur di kantor terus? Mau sampai kapan? Ya mungkin sampai aku bisa nerima semuanya, Tante. Devan. Gini deh, daripada kamu tidur di kantor, gak nyaman, membuat kamu kurang istirahat, jadi kamu gak fit, pikiran kamu juga jadi tidak jernih. Gimana kalau kamu tinggal di sini aja, di Pondok Pelita? Gimana pun juga, kamu berhak untuk tinggal di rumah ini juga. Rumah ini selalu terbuka untuk kamu. Anggap aja ini permintaan orang tua kamu. Please. Ya tapi aku gak mau ngerepotin, Tante. Sama sekali gak ngerepotin, Devan. Please, stay here. Ini rumah kamu juga kok. Gimana? Ya sudah, Tante. Tapi aku minta ya, Tante, tolong jangan paksa aku untuk menemui Elsa dulu, Tante. Ya, you have all the time. Tante akan kasih kamu waktu sampai kamu ready. By the time kamu sudah ready, kamu pulang ke rumah dan bicara baik-baik sama Elsa ya. Ya, Tante. Oke, yaudah kalau gitu Tante mau menemui Elsa deh. Tapi Tante tolong bilang jangan kasih tahu aku ada di sini ya, Tante. Tante cuma mau tahu keadaannya dia seperti apa. Ya, karena Tante yakin pasti dia juga sangat sedih dan juga terganggu dengan masalah ini. Oke. Udah, Tante telepon Elsa dulu ya.